Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rengga Persetinga dengan NIM C14012310002. Saya dari kelompok 1 Praktikum Dasgen. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa data seleksi ikan yang sudah kami lakukan pada praktikum kemarin. Di sini saya dari kelompok 1 dan mengambil beberapa data dari kelompok 2 dan 3. Ini sudah saya buatkan sebelumnya. Lanjut ke seleksi individu. Di sini saya mengambil bobot gram pada kelompok 1. Sudah eh, bisa dilihat di sini. Nah, setelah itu saya average-kan, cross average di sini. Dari sini bisa disalin sampai bawah, lalu enter dan di sini hasilnya. Karena hasilnya mendapatkan angka 149, maka saya akan mencari bobot terbaik dari kelompok 1 ini di atas 149. Saya di sini mengambil sebanyak 16 data ikan yang terbaik dari kelompok 1. Ini bisa dilihat average 149, saya mengambil di atas 149 ini. Lanjut, pada seleksi pemilih ini eh, ada dua, ada built-in family dan built-in family. Sini saya juga sudah menyiapkan data dari kelompok 1, 2, dan 3. Bisa dilihat average dari kelompok 1 mendapatkan angka yang paling tinggi 149 dibanding kelompok 2 dan 3. Maka bisa disimpulkan eh built-in family atau family terbaik dari kelompok lainnya, dari kelompok family lainnya itu kelompok 1. Maka saya mengambil family kelompok 1 yang menjadi terbaik. Selanjutnya, pada built-in family ini, kita anggap kelompok 1, 2, dan 3 itu satu family. Nah, kita mencari beberapa individu atau em, mencari family terbaik atau mencari individu terbaik dari ketiga family ini. Ini bisa terlihat datanya di sini. Sini ada eh, beberapa data dari kelompok 1 yang jadi yang terbaik dan kelompok 2 dan 3 juga. Nah, selanjutnya ini pada bobot kelompok 1. Saya menggunakan bobot gram pada kelompok 1. Nah, di sini jangan lupa di average-kan data bobot gram kelompok 1 ini, yaitu dari sini, salin, bawah, lalu enter, hasilnya maka seperti ini. Ini untuk rumus average ini. Nah, untuk STDV-nya, yaitu rumus STDV itu sama seperti yang tadi, salin dari sini sampai ke bawah sini. Maka mendapatkan STDV dari bobot kelompok 1 segini. Nah, lanjut untuk mencari G0, karena kemarin kita waktu seleksi ikan total setiap kelompoknya itu ada 30 ikan, maka di sini saya akan mengambil sebanyak 20 data ikan dari eh, kelompok satu ini, dari bobot kira kelompok 1 ini sebanyak 20. Kita ambil dari sini. Oh ya, sebelumnya juga jangan lupa untuk diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, udah. Yuk, setelah itu kita mencari average-nya dari G0 ini. Di sini sampai sini. Lalu enter lalu mendapatkan average sebanyak 215. Selanjutnya untuk mencari STDP G0 juga bisa dari sini ditarik sampai bawah. Lalu enter. Kamu mendapatkan hasil sebanyak ini. Oke, selanjutnya untuk mencari G1 rumusnya ini ada sama dengan nor MINV buka kurung random buka kurung lagi buka tutup titik koma lalu kita ambil average dari D dari G0. Nah, kita ambil setelah kita ambil lalu
titik koma, ambil STDV dari Gen 0 juga. Udah enter, hasilnya bakal di sini. Lalu kita tarik aja ke bawah. Saya di sini mengambil sebanyak 35 data. Udah tarik. Nah, setelah itu ditarik, kita salin, lalu paste. Nah, di sini tuh pastenya bukan paste biasa. Di sini tuh ada menggunakan kita paste spesial gitu. Saya itu chat ini, udah salin dari sini, kita pencet, ketik kanan. Nah, gitu nanti di sini ada paste spesial gitu. Nah, kita pilih aja langsung yang ada angkanya. Lanjut, karena sudah menemukan 20 data terbaik juga, kita pindahkan ke seleksi ini dari sini sebanyak 20 sini. Jangan lupa kesini juga menggunakan paste spesial. Setelah itu kita mencari average-nya dari seleksi G1 ini. Dari sini tertarik sampai sini average-nya mendapatkan berapa dan hasilnya di sini udah tercantum. Dan untuk mencari STDP-nya juga kurang lebih sama dari atas kita tarik sampai bawah sampai sini dan hasil STDP-nya ini. Nah, untuk mencari G2 juga eh, sama. Kita untuk mencari G2 ini rumusnya sama kayak G1, norm INV random, dan kita mengambil average-nya dari seleksi sebelumnya gitu, dari seleksi G1. Itu di sini ada average-nya itu ada 248, lalu SDP-nya 35. Kan di sini kita cantum di sini, lalu kita tarik aja ke bawah. Setelah itu jangan lupa untuk di pasta spesial juga di sini. Nah, untuk G3 juga kurang lebih sama kayak G1 dan G2. Jadi harus diperhatikan antara paste spesial itu ya, supaya rumus sebelumnya itu tidak ikut ke paste paste yang akan datang. Nah, oke, kita lanjut ke genetic gain. Nah, genetic gain ini bisa dilihat ya, eh, genetic gain dari kelompok dari gen 0 itu kan 215 ya, diambil dari data sebelumnya ini 215 average-nya. Nah, ini average dari beberapa dari G0, G1, G2, G3 nih, average-nya diambil dari data sebelumnya 248, 270, dan 285 dari G1, G2, dan G3. Lanjut, untuk mencari genetik gennya, kita menggunakan rumusnya tuh, bukan rumus sih, lebih ke mencari datanya tuh, kita, eh, ya saya, G1 dikurangi G0, lalu dibagi G0 juga, dikali 100, hasilnya segini. Ini bisa dilihat. Nah, untuk genetik gen yang kedua, G2 dikurangi G0 dibagi G0 juga dan dikali 100 hasilnya segini. Untuk yang genetikin yang ketiga sama sayang sama kayak yang sebelumnya, dari genetik dari G3 kurang G0 dibagi G0 juga kali 100. Nah, oke, nah di sini ada data optimalisasi gitu supaya kita tahu bahwasanya si data kita tuh bagus gitu. Nih, bisa dilihat ya. Ini dari hasil data optimalisasi genetik gen 1 ini, dari G1 dikurangi G0 dibagi G0 dikali 100 ini optimalisasi ya. Bisa dilihat datanya semakin gen ini semakin turun dari 15, 8, dan 5. Oke. Nah, di sini
saya akan mencoba membuat grafik. Sebelumnya itu kita mencari data. Ini data dari kelompok sebelumnya. Dari data sebelumnya. Seleksi terakhir dari ini, seleksi terakhir yang ini. Nah, setelah kita udah salin, kita pindahin ke sini. Kita pakai yang kelompok ini. Dan jangan lupa juga kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, itu kita akan membulatkan dari angka tersebut. Rumusnya tuh sama dengan round. Di sini kita salin aja sampai bawah. Nah, lalu enter, bakal bisa di sini dibulatkan. Enter, kita ambil satu ini, lalu tarik aja ke bawah. Nah, itu kita bakal mengurutkan beberapa data yang sering muncul di kelompok satu ini, yaitu ada di sini 309. Nah, untuk mencari berapa angka muncul itu kita menggunakan rumus CONTIF gitu. CONIF yaitu dari sini kita tarik sampai bawah, sampai sini. Tarik dari atas tadi. Nah, setelah itu jangan lupa di sini taruh sini dan bakal muncul beberapa angka yang di sini dapat dilihat bahwa angka 4 yang apa, angka 4 yang paling besar di sini. Nah, lanjut kita akan apa si grafik ini. Nah, ini kan kita harus mencari sumbu X dan Y ya. Nah, untuk mencari si X ini kita menggunakan rumus average, yaitu dari average ini tuh kita ambil dari sini titik koma sampai sini di 20 gitu. Nah, udah itu ya sama. Dan untuk Y, karena di sini paling besarnya 4 maka saya taruh angka 5 di sini 0. Nah, untuk membuat itu cara membuat si kurva ini, grafik kurva. Kita salin data ini, data yang ini, setelah itu ke insert atau sisipkan, lalu ke bagian yang dianjurkan, pilih yang sebar ini, setelah itu bakal seperti kayak gini. Setelah itu pilih titik yang biru ini, lalu ketik atau tekan ketik yang kanan, pilih data, lalu tambahkan. Nah, yang nilai seri X ini kita ambil salin dari data X sebelumnya. Baik, nah, yang seri juga sama. Ini hapus dulu sama dengan nilai di sini. Nah, oke. Ini muncul garis kuningnya. Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.